Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Putra Pradana, NIM J0141911004. Pada hari ini saya akan melakukan pencetakan pendahuluan. Jadi yang disiapkan di sini ada sendok cetak, aljinat, alat oli dan handscoon, air, rubber ball dan spatel. Kemudian sebelum kita melakukan tindakan, kita melakukan hand wash terlebih dahulu. Setelah itu kita menggunakan APD. Jadi yang pertama kita menggunakan masker, kemudian baju kerja dan handscoon. Selanjutnya kita instruksikan pasien untuk duduk tegak di dental unit. Kita memeriksakan rahang pasien, melihat reach dari pasien. Kemudian kita lakukan penentuan atau tray-in sendok cetak. Di sini kita melakukan tray-in dan kita melihat sendok cetak yang cocok untuk pasien. Jadi stok tray ini terbagi atas 3 ukuran SLM. Kemudian jika sudah cocok, kita lakukan pencampuran aljinat dan air di rubber ball. Lalu campurkan air secukupnya. Kemudian lakukan pengadukan menggunakan spatel. Dilakukan pengadukan hingga aljinat homogen, ditandai dengan tidak adanya sisa bubuk yang tersisa. Lakukan pengadukan. Jika sudah homogen, kita masukkan aljinat ke sendok cetak yang telah di tray-in ke pasien. Lalu rapikan atau ratakan permukaan aljinat menggunakan jari yang telah dibasahi. Kemudian lakukan pencetakan pada mulut pasien. Kedua jari berada di dua sisi sendok cetak. Kemudian kita lakukan pencetakan pada rahang bawah, ditekan dari posterior ke anterior. Kita lakukan retraksi pada bibir pasien agar bahan cetak mengalir ke frenulum dan vestibulum pasien, dan instruksikan pasien untuk mengangkat lidah. Kita cek apakah sudah setting. Jangan lupa kita lakukan fiksasi agar sesuai dengan midline. Kita tunggu sampai setting. Kita lakukan pengecekan dengan menekan-nekan sisa-sisa aljinat. Jika sudah mengeras, kita mengecek apakah betul-betul sudah setting. Jika sudah setting, kita lepaskan sendok cetak dari mulut pasien dengan secara perlahan. Begitupun dilakukan pada rahang atas. Sebelum dikirim ke dental lab, hasil cetakan dilakukan disinfeksi terlebih dahulu. Selanjutnya kita melangkah ke tahapan border molding. Jadi alat yang kita gunakan sendok cetak individual, spiritus dan bunsen, green stick, air, alat OD. Jadi kita nyalakan bunsen. Kemudian sendok cetak individual yang telah diperoleh dari dental lab, kita lakukan tray-in terlebih dahulu. Di sini kita melihat tepi sendok cetak individual berada 2 mm di tepi periferal. Kita juga pastikan bahwa sendok cetak individual ini tidak ada bagian-bagian yang tajam. Kemudian kita lakukan juga tray-in pada rahang bawah. Kita juga mengecek sudut-sudut dari sendok cetak individual. Kemudian kita lakukan border molding, memanaskan green stick, lalu oleskan ke tepi sendok cetak individual hingga merata. Dilakukan pengolesan, kemudian jika merata kita rendam ke dalam air, lalu masukkan ke mulut pasien. Lalu lakukan penarikan ke depan, ke bawah, ke dalam. Lalu dilakukan muscle trimming ke depan dan ke belakang, dan instruksikan pasien untuk mengurutkan bibir. Kemudian kita lepas sendok cetak individual, lalu lakukan pada regio sebelahnya.
panaskan green stick, kemudian oleskan pada tepi-tepi sendok cetak individual hingga merata. Sebelum dimasukkan ke dalam mulut, kita lakukan perendaman lalu masukkan ke dalam mulut. Tekan, lalu tarik pipi ke depan, ke bawah, dan ke dalam. Lalu lakukan muscle trimming. Diteruskan pasien untuk mengkurutkan bibir. Kemudian lepas sendok cetak individual dan lakukan pada regio yang lainnya. Dioles hingga merata, kemudian dimasukkan ke dalam air terlebih dahulu, lalu masukkan ke mulut pasien. Instruksikan pasien untuk mengurutkan bibir, dan untuk bagian palatal, instruksikan pasien untuk mengucapkan huruf H beberapa kali. Kemudian lepaskan sendok cetak individual dan lakukan evaluasi apakah seluruh tepi telah dilakukan pemberian green stick. Setelah itu kita lanjut pada rahang bawah. Kita panaskan green stick terlebih dahulu, lalu oleskan ke tepi sendok cetak individual, lalu rendam dalam air sebelum dimasukkan ke dalam mulut, dan lakukan penekanan. Lakukan penarikan pada bukal depan, atas, dan dalam. Kita lanjut pada sisi yang lain. Kita panaskan green stick lalu oleskan ke tepi-tepi sendok cetak individual, lalu rendam dalam air sebelum dimasukkan ke dalam mulut, dan lakukan penekanan dan lakukan penarikan ke depan, ke atas, ke dalam. Lalu lakukan muscle trimming ke depan dan ke belakang. Setelah itu kita lanjut ke sisi yang lain pada bagian lingual, lalu rendam ke dalam wadah berisi air. Masukkan ke mulut pasien. Instruksikan pasien untuk mengangkat lidah ke palatal, dan instruksikan kepada pasien untuk mendorong lidah ke vestibulum bukal. Lalu lepaskan sendok cetak dari dalam mulut. Berikut hasil dari border molding. Dipastikan semua sisi membulat. Selanjutnya pencetakan fisiologis. Bahan yang digunakan yaitu elastomer, sendok cetak individual, alat OD, semen spatel. Kemudian kita lakukan pencampuran base dan katalis menggunakan semen spatel. Pencampuran dilakukan pengadukan hingga homogen. Jika sudah homogen, kita masukkan ke sendok cetak individual. Pertama kita lakukan pada rang atas. Kita masukkan pada sendok cetak individual rang atas hingga merata. Jika sudah rata, masukkan ke mulut pasien. Lakukan penekanan dari posterior ke anterior dan instruksikan pasien untuk rileks. Kemudian lakukan penarikan pada bibir pasien ke depan. Kemudian ditunggu sampai setting. Jika sudah setting, lepaskan sendok cetak individual. Kemudian kita lanjut pada rahang bawah. Kita campur base dan katalis hingga homogen menggunakan semen spatel. Kemudian masukkan ke dalam sendok cetak individual jika sudah homogen. Kita masukkan hingga merata. Kemudian masukkan ke mulut pasien. Dilakukan penekanan dari posterior ke anterior. Ditunggu sampai setting. Jika sudah setting, kita lepas sendok cetak individual dari mulut pasien. Selanjutnya proses penyesuaian bed trim dan pengukuran dimensi vertikal. Jika bed trim telah datang dari dental lab, kita pastikan bahwa bed trim memiliki ukuran yang sesuai. Jadi untuk rang atas, untuk anteriornya, lebar dari bed trim yaitu 4-6 mm. Dan untuk posterior 6-8 mm, di mana terdapat inklinasi pada daerah labial, dan juga kita melihat ukuran dari ketinggian bed trim, di mana untuk regio anterior kita ukur dari eminensia caninus ke daerah insisal, maka panjangnya sekitar 22 mm. Dan untuk daerah posterior, di mana kita mengukur pada buccal flange ke daerah oklusal, tingginya sekitar 18 mm. Begitupun kita lakukan pengecekan untuk rahang bawah, di mana untuk posterior yaitu
4-6 mili pada anterior dan 6-8 mili pada regio posterior. Dengan ketinggian bed trim 18 mili diukur dari sulcus. Selanjutnya kita lakukan insersi pada bed trim rang atas. Dipastikan bahwa bed trim telah beradaptasi dengan baik, ridge alveolar dan dari jaringan dari pasien, di mana kita melihat batas-batas dari bed trim beradaptasi dengan baik, tidak menekan dan tidak ada celah antara bed trim dan juga sulcus. Setelah itu kita melihat kecekatan dari bed trim, di mana bed trim yang telah dipasangkan tidak terlepas, dan juga ketika kita melakukan penekanan pada sisi satunya tidak terangkat. Di sini kita betul-betul memastikan tidak ada yang longgar dan tidak terangkat. Begitu pula untuk rang bawah, kita melakukan pengecekan di mana bed trim harus beradaptasi pada ridge alveolar dan tepinya sesuai kedalaman sulcus. Di mana juga kita memastikan untuk regio posterior, di mana bed trim itu setinggi 2/3 dari retromolar pad. Selanjutnya kita melakukan kesajian dari bed trim menggunakan Fox blend. Tapi sebelum kita melakukan pengukuran menggunakan Fox blend, kita membuat garis hail atau garis bantu menggunakan benang dari tragus, kalanasi. Untuk acuan posterior dan juga untuk acuan anterior kita melihat dari intrapupil. Kemudian kita pasangkan pada rahang pasien. Setelah itu kita masukkan Fox blend ke dalam mulut pasien. Nanti kita bisa melihat bahwa garis dari Fox blend ini harus sejajar dengan garis hail yang telah dibuat tadi, mana garis tersebut dari tragus, dan juga untuk regio anterior di mana garis Fox blend ini harus sejajar dengan garis interpupil dari pasien. Jika kita melihat kesejajaran, terdapat Fox blend miring dan tidak sejajar dengan garis hail tersebut, maka kita lakukan penyesuaian. Setelah itu kita bisa lanjut ke pengukuran dimensi vertikal. Kita tentukan titik dari ujung hidung ke genation. Selanjutnya kita melepaskan bed trim pada pasien untuk menghitung dimensi vertikal istirahat, di mana pasien kita minta untuk mengucapkan huruf M beberapa kali seperti MMM, dan menginstruksikan pasien untuk melemaskan otot rahangnya. Dan kita bisa melihat ketinggian menggunakan penggaris dari titik acuan tadi di hidung ke genation. Kita melakukan pengukuran beberapa kali. Angka yang sering muncul kita bisa ambil menjadi ukuran dari dimensi vertikal istirahat. Selanjutnya kita menghitung dimensi vertikal oklusi, di mana kita kembali memasakkan bed trim ke mulut pasien. Selanjutnya kita meminta pasien untuk beroklusi. Lalu kembali kita melakukan pengukuran dari titik acuan. Lalu kita lakukan pengurangan dari dimensi vertikal istirahat dan dimensi vertikal oklusi untuk mengetahui freeway space normal. Jadi freeway space normal di mana freeway space normal ini yaitu 2-4 mili. Jika didapatkan selisih dari dimensi vertikal istirahat dan dimensi vertikal oklusi kurang dari 2-4 mili atau melebihi angka tersebut, kita bisa melakukan penyesuaian dari bed trim. Setelah itu kita lakukan fiksasi pada bed trim, di mana kita posisikan pasien terlebih dahulu itu semi supin. Setelah itu kita meminta pasien untuk melemaskan rahang bawahnya agar rahang bawah atau mandibula kembali ke posisi rileks atau posisi yang paling posterior untuk mengetahui relasi sentrik dari pasien. Setelah mendapatkan relasi sentrik dari pasien, kita dapat melakukan fiksasi menggunakan klip yang dipanaskan dari garis midline ataupun dari garis median dari gigi, dan juga garis caninus dari kanan maupun kiri.
Jika setelah melakukan fiksasi, kita instruksikan pasien untuk membuka mulut selebar-lebarnya dan mengeluarkan bed trim yang telah terfiksasi seperti ini. Selanjutnya bed trim ini dimasukkan pada model dan model tersebut kita tanam di artikulator dan dilakukan pengiriman ke dental lab. Setelah gigi tiruan dengan basis wax telah datang dari dental lab, setelah itu kita insersikan basis gigi tiruan ke rahang pasien. Pertama kita mengecek retensi dari gigi tiruannya, di mana kita menginstruksikan pasien untuk membuka mulut, melihat retensi dengan gigi tiruan rahang atasnya tidak terjatuh, begitupun untuk rahang bawahnya. Cekat pada jaringan dari mulut pasien. Setelah itu kita mengecek stabilitas dari basis tiruan, di mana pada saat kita menekan pada satu sisi lainnya tidak terangkat. Begitupun untuk rahang bawah, pada saat kita menekan tidak ada terangkat pada sisi lainnya. Kemudian kita instruksikan pasien untuk beroklusi kembali dan kita menanyakan kepada pasien apakah ada terasa mengganjal pada satu sisi. Kita bisa mengecek menggunakan articulating paper. Jadi instruksikan pasien untuk menggigit articulating paper, kemudian dan menginstruksikan pasien untuk menggerakkan rahangnya ke depan dan ke belakang. Jika terdapat ketinggian dari gigi artifisial, ditandainya keliban warna pada oklusal. Selanjutnya kita mengecek estetik dari gigi tiruan, di mana kita memberikan cermin kepada pasien dan meminta untuk pasien melakukan penilaian pada gigi tiruan tersebut. Jika pasien merasa puas, kita juga bisa memeriksakan garis senyum dengan meminta pasien untuk tersenyum. Kita melihat apakah garis median pada kedua rahang telah sesuai dengan garis median wajah. Dan juga kita bisa memeriksa overjet atau open bite dari pasien dengan bantuan penggaris. Selanjutnya kita juga mengecek kembali otot dari wajah pasien. Apakah kita menanyakan apakah pada saat menggunakan gigi tiruan adakah otot yang menegang ataupun terdapat penekanan pada daerah vestibulum. Terdapat penekanan pada basis gigi tiruan, kita dapat melakukan perbaikan. Kemudian kita juga mengecek profil pasien dari arah lateral, di mana pada saat menggunakan gigi tiruan ini profil pasien dalam keadaan normal. Jika seluruh evaluasi yang kita lakukan tadi normal, kita dapat melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu packing akrilik dan mengirimkannya ke dental lab. Jadi sebelum kita melakukan insersi dan kontrol, operator melakukan hand wash terlebih dahulu. Setelah melakukan hand wash, penggunaan APD yaitu masker, handscoon dan baju kerja. Setelah itu, lalu instruksikan pasien duduk ke dental unit. Pada saat gigi tiruan lengkap tersebut telah datang dari dental lab, kita memeriksa gigi tiruan tersebut, di mana gigi tiruan ini sebelum diinsersikan kepada pasien harus memenuhi syarat-syarat gigi tiruan. Jadi yang pertama, permukaan basis tidak terdapat poros, tidak ada permukaan yang tajam, dan seluruh permukaan halus. Begitu pula gigi geligi harus tersusun dengan baik sesuai dengan instruksi pada surat perintah kerja. Jika kita telah memastikan gigi tiruan dalam keadaan baik, kita melakukan pemeriksaan pada rongga mulut. Yang kita periksa yaitu alveolar ridge dan juga jaringan lunak lainnya. Pertama, kita memastikan apakah pasien tidak memiliki lesi. Jika tidak ada, kita lakukan insersi gigi tiruan pada mulut pasien, dimulai dari rahang atas. Yang pertama, kita mengecek stabilisasi, di mana kita menempatkan gigi tiruan pada alveolaris pasien dan kita menekan pada salah satu sisinya dan sisi lainnya tidak terangkat. Begitupun pada regu sampingnya. Selanjutnya kita mengecek retensi, di mana gigi tiruan itu cekat pada ridge alveolar, di mana gigi tiruan tidak terjatuh pada saat dipasang di mulut pasien. Setelah itu kita kembali mengecek pada rahang bawah. Kita mengecek stabilitas maupun retensinya. Kita instruksikan pasien untuk beroklusi dan kita menanyakan kepada pasien
apakah ada ketinggian gigitan pada salah satu sisi atau gigitannya mengganjal dari gigi tiruannya. Kita juga bisa meminta pasien untuk mengucapkan beberapa huruf untuk mengecek artikulasinya seperti huruf B, V, S, dan juga huruf R agar kita dapat mengetahui apakah ada gangguan fonetik pada saat menggunakan gigi tiruan. Untuk membantu oklusi, pengecekan oklusi, kita dapat menggunakan articulating paper. Jadi instruksikan pasien untuk menggigit articulating paper dan menginstruksikan pasien untuk menggeserkan rahang ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan seperti saat melakukan mastikasi. Dan kita mengecek pada bagian oklusal pada gigi tiruan lengkap terdapat kelebihan warna pada salah satu sisi dan pasien mengeluhkan adanya ketinggian gigitan. Kita dapat melakukan pengurangan gigi artifisial pada daerah tersebut. Setelah itu kita juga mengecek profil pasien dari arah lateral. Jadi dari arah lateral, apakah pemakaian gigi tiruan ini memenuhi fungsi estetik, yakni profil pasien yaitu profil normal. Juga kita bisa memberikan cermin kepada pasien, meminta pasien untuk tersenyum, untuk pasien bisa menilai sendiri estetiknya pada saat menggunakan gigi tiruan. Setelah itu kita bisa mengajarkan kepada pasien, di mana operator mengajarkan kepada pasien bagaimana cara memasang dan melepas gigi tiruan tersebut. Lalu pasien diinstruksikan untuk memasangnya sendiri dan melepasnya. Kemudian kita lakukan koreksi jika ada salah pada proses pemasangan maupun pelepasan gigi tiruan. Setelah itu kita melakukan instruksi pasca insersi, yang dimana pasien untuk 24 jam pertama pasien harus menggunakan gigi tiruannya sepanjang hari, termasuk pada saat tidur dan melepasnya pada saat makan. Kita juga mengajarkan kepada pasien cara membersihkan gigi tiruannya dengan menggunakan sikat gigi berbulu halus dan pasta gigi yang tidak mengandung fluor, dan menyikat dengan cara lembut dan tidak menyikat pada daerah rim surface-nya agar tidak terjadi perubahan dimensi. Setelah itu di tiruan tersebut dibersihkan di bawah air mengalir dan disimpan pada tempat yang kering, tertutup dan bersih, dan meminta pasien untuk datang kontrol 1 minggu kemudian. Setelah pasien datang pada kontrol pertama, kita tanyakan apakah ada keluhan pada saat menggunakan gigi tiruan lengkapnya selama 1 minggu. Jika ada, kita dapat melakukan penyesuaian pada gigi tiruan lengkap tersebut. Kemudian kita mengecek kembali fungsi dari gigi tiruan tersebut seperti retensi, stabilitas, estetik maupun oklusi dari pasien. Jika semuanya dalam keadaan baik, gigi tiruan tersebut dapat dilanjutkan pemakaiannya pada pasien. Setelah itu kita tetap memberikan instruksi kepada pasien agar pasien tetap menjaga kebersihan dari gigi tiruan lengkapnya, dan diminta kepada pasien untuk selalu menggunakan gigi tiruan lengkapnya pada saat makan, namun dilepaskan pada saat tidur. Dan juga kita instruksikan pasien jika ada keluhan segera hubungi operator. Sekian video gigi tiruan lengkap dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.